Tapi kok dia berdoa? Gitu. Nah inilah yang saya coba cari jawabannya, termasuk nanya sama pendeta, sama teman-teman saya waktu itu. Ternyata nggak saya temukan jawabannya. Jawabannya itu semua ngambang, ya pasti ada jawaban kok. Tapi kan kita tahu ini, mana jawaban yang betul-betul berdasarkan logika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam UGM ini singkatan apa? UGM ini lagi viral kok. Tapi bukan ijazah palsu kan kok. Jadi saya ngambil namanya aja karena lagi viral. Jadi kita buatlah logo kita UGM. Ustadz Gohan Matondang gitu. Ustadz Gohan Matondang. Kebetulan kok di Pekanbaru orang jadi ikutan UGM gitu ya. Oh gitu. Jadi sekarang jadi dipopulerkan UGM. Oke, jadi panggilannya UGM Ustadz Gohan Matondang. Aslinya dari Sumatera Utara kok. Sumatera Utara. Iya, dari apa tuh, kota apa tuh? Kita Labuhan Batu. Labuhan Batu. Iya, Rantau Prapat. Oh, Prapat. Rantau. Rantau Prapat. Iya, Rantau Berarti Prapat. di Danau Tobanya. Kalau asal marga Matondang Samosir. Oh, sama Pulau Samosir. Pulau Samosir. Oke. Tapi lahirnya udah di Labuhan Batu namanya. Oke, nah UGM ini dulunya kafir. Dulunya kafir kok. Betul ya? Betul. Berarti kan mantan kafir kan? Mantan kafir. Tahun berapa syahadat? Tepatnya tanggal 25 Mei 2005. Wih, 2005 udah lama banget ya? Angka cantik kok. 2005. Pakai 55 semua kok. 2005 berarti saya masih kafir itu. Masih kok ya kok. 2005, usia berapa waktu itu? Waktu itu alhamdulillah umur 21 tahun kok. Masih muda ya? Masih kok. Kenapa? Siapa yang suruh? Jadi nggak ada yang suruh kok. Nggak ada suruh, Nggak mau ada yang sendiri. suruh. Mau sendiri. Syahadatnya di mana? Keinginan sendiri dulu syahadatnya di asrama haji Medan. Oh, di Medan. Sedang apa? Kuliah atau apa? Saya waktu itu kuliah semester 2 jurusan teknik industri di ITM. ITM, semester 2. Semester 2. Nah, terus gimana? Itu ada riset dulu atau ngelihat apa atau ngelihat siapa? Kok bisa tiba-tiba masuk Islam? Ya, tentunya riset ya kok ya. Riset, Kita kan mualaf-mualaf ini punya banyak kisah-kisah hidayah. Bolehlah cerita sedikit ya kok? Nggak boleh sedikit, harus banyak. Kalau sedikit mah pakai WA aja kalau sedikit. Jadi kok dulu saya itu sebelum apa bahasa kasarnya lah waktu masih kafir kok. Saya dulu tergabung di satu lembaga gereja namanya GKII. GKII, Ya, Gereja Kristen. Kemenangan Iman Indonesia. Oh, saya pikir gereja Karo, bukan ya? Iya, bukan. Gereja Jadi Kemenangan Iman Indonesia. Iman Indonesia. Itu pimpinannya Benyamin Munte. Pendeta tuh ya. Ya, yang mendirikan lembaga itu ya, gereja itu. Terus? Dengan latar belakangnya pasti karismatik. Oh, karismatik. Iya, karismatik. Berarti bahasa roh ya? Cara ibadahnya pun kalau nyanyi-nyanyi, Berarti bahasa roh kan? bahasa roh. Oh, bisa bahasa roh Kalau dulu. nyanyi-nyanyi dulu, nangis, ya bisa nangis. Iya. Kalau lompat-lompat, pujian itu lompat-lompat, kita lompat-lompat gitu. Sampai bahasa roh tadi, tapi itu kan hanya sekedar ikut-ikutan ya. Dulunya bisa nggak bahasa roh? Ya dulu kita ikut bahasa roh itu. Bisa? Bisa. Oke. Nah. Ikut kursus nggak waktu itu? Ya ikut training penginjilan namanya. Enggak, yang untuk bahasa roh ikut ada kursusnya nggak? Enggak. Oh, nggak ada. Tapi karena kita sering nginap di gereja, sering malam, dulu kan versi itikaf lah kok. Oh, itu kan. Itikaf kok. Berdiam di gereja kok. Jadi saya sering kebaktian sampai kalau kita sholat tahajud dulu ada juga kita itu melakukan Doa malam. doa malam sampai Qiyamul Lail pagi. dong berarti. Iya. Versi Qiyamul Lail kok. Versi gimana? Itu yang karismatik kita gitu kok. Tapi Satu keluarga, satu gereja. enggak, beda. Bisa-bisa? Saya sendiri yang pisah. Oh gitu. Iya, Orang tua? kok. Orang tua HKBP. Oh, KBP. KBP. Kenapa bisa? Karena saya tumbuh jadi remaja yang mungkin ingin merasakan hal yang berbeda, nuansa gereja yang berbeda. Bukan karena di HKBP nggak ada bahasa roh? Bukan, Oh, bukan. bukan. Kok saya tertarik ya dengan cara ibadahnya. Kok agak unik ya gitu. Tahu GKI itu waktu itu dari mana? Jadi ada pelayan Tuhan waktu itu datang ke rumah saya. Oh, Jadi ngajak? mengenalkan dirinya sebagai pelayan gereja. Terus ngajak saya ibadah. Coba dulu lah Gohan. Oh gitu. Coba lihat-lihat dulu. Ternyata sekali dua kali saya ikuti, ternyata menarik ini gitu. Oh, tapi Ustadz Gohan waktu itu nggak bilang saya sudah di HKBP gitu. Enggak. Oh. Enggak. Dan
pelayan Tuhan itu tahu kalau Ustadz Gohan itu dulu udah Kristen. Udah. Berarti ini mau merebut jemaat gereja lain gitu? Iya, mereka kan ada konsep itu menyelamatkan domba-domba yang sesat ya. Oh, Sesama mereka pun saling berebut juga. Oke. Jadi rebutan domba gitu. Rebutan domba ini kok. Jadi saya pun akhirnya jadi terikut lah. Berapa tahun dulu di GKII itu? Ada sekitar 2,5 tahun. 2 tahun setengah. 2,5 Sampai jadi pekerja nggak? Sampai dalam beberapa hal saya itu sering berbeda pendapat dengan orang tua. Oh. Karena versi karismatik saya dengan versi orang tua HKBP itu kan agak keras kok. Contoh di karismatik nggak bisa lagi makan darah, ya kan? Kayak sunnahnya lah gitu ya. Boleh makan babi. Boleh makan babi. Terus yang lebih Sampan masih boleh saya sampan. mengharamkan apa namanya yang pergaulan bebas lah kayak gitulah. Pacaran-pacaran begitu gitu. Jadi saya waktu versi Kristen udah versi soleh kok. Widih, gitu. Iya, versi soleh. Versi soleh. Anaknya orang tua gitu. Oh, jangan-jangan tuh yang karisma. Bahkan minta maaf ini kok. Waktu itu saya di versi mereka itu sudah mengharamkan rokok. Oh, gitu. Karena gereja itu keras juga. Emang kalau di AKBP boleh merokok? Boleh kok. Nggak boleh juga kan? Boleh. Boleh? Boleh. Oh, gitu. Kecuali dalam gereja. Oke. Di dalam gereja ditulis itu. Dilarang merokok? No smoking. Oh, ditulis? Smoking outside gitu ya? Jadi 2,5 tahun di GKII. GKI kok. Oke. Terus pas masuk Islam itu karena apa? Jadi kok waktu itu saya merasa makin banyak ilmu bukan makin yakin. Oh. Harusnya kan kok kita kalau semakin banyak ilmu semakin bertakwa, semakin istiqomah. Saya rutin ikut penginjilan, training penginjilan, ikut turun ke lapangan menyelamatkan domba-domba yang sesat. Kok jalan-jalan gitu? Iya, saya dulu kok nekat kok. Apain? Ke rumah orang. Nggak peduli saya mak itu rumah Kristen, itu rumah orang Islam. Saya ikut pintunya. Maaf Bapak Ibu, saya dari gereja. Pernah orang Islam itu kok. Saya masuk. Selamat malam, saya dari gereja. Saya ingin menyampaikan tentang Yesus Juru Selamat yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Boleh saya masuk? Nah, ada rumah yang saya datangin itu, saya disambut kok. Sama orang Islam? Sama orang Islam. Bahkan disiapkan teh, kopi, roti, makanan. Coba kalau orang yang ngerti akidahnya mau dicuri, pasti dia bilang, duduk dulu sebentar ya mas. Saya ke belakang dulu, bawa ambil celurit. Kalau antum masih di sini, saya datang nanti dari belakang. Siap-siap, pasti gitu kan? Karena bicara akidah tadi ya. Tapi malah saya disambut begitu. Padahal saya mau curi akidahnya. Tapi saya terjemahkan waktu itu karena itu tadi banyaknya orang Islam yang nggak ngerti, gitu ya, kalau nggak ada ilmu. Jadi banyak orang Islam yang menerima kedatangan Mas Gohan waktu itu. Iya kok. Ada 1-2 yang menerima. Nah, karena ladang kita itu target bukan hanya Kristen yang tanda kutip tidak taat, tapi siapa aja yang bisa kita masuki, kita masuki. Karena misinya menyelamatkan domba-domba yang sesat. Dari Matius 28, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan ini dasar kita ini. Makanya ada gerakan misi itu. Nah, kembali ke tadi kok, saya semakin banyak ikut training penginjilan, bukan semakin yakin. Nah, terus? Semakin banyak keraguan. Keraguannya karena? Jadi puncaknya dulu, saya dengan spontan melihat foto Yesus di rumah saya. Foto Yesus kan sebenarnya banyak. Ada yang disalib, ada yang perjamuan kudus, ada yang gendong domba, ada juga yang lagi berdoa. Foto Yesusnya yang rambut pirang nggak? Yang rambut pirang kok. Mata biru. Mata biru. Yang boleh berarti ya. Dia berdoa. Kan dibikin di situ Jesus praying in the garden. Yesus berdoa di taman. Jadi ceritanya kan Matius pun menukilnya itu kan. Lukas juga, Markus juga menukil Yesus berdoa di taman. Jesus praying in the garden. Yesus berdoa di taman Getsemani. Di situ kan ditulis, Bapa, seandainya cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Disitulah kok waktu itu Ana mulai berpikir, kok Tuhan berdoa? Nah, ini kan fundamental ini, dasar ini. Kenapa Tuhan berdoa? Apakah pantas yang berdoa jadi Tuhan?
Karena Tuhan pasti nggak butuh doa. Padahal saya menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan. Tapi kok dia berdoa? Gitu. Nah inilah yang saya coba cari jawabannya, termasuk nanya sama pendeta, sama teman-teman saya waktu itu. Ternyata nggak saya temukan jawabannya. Jawabannya itu semua ngambang. Ya pasti ada jawaban kok. Tapi kan kita tahu ini, mana jawaban yang betul-betul berdasarkan logika, mana yang hanya nukil-nukil saja. Ya kan? Nggak waktu itu jawaban pendeta apa? Ya, jadi dia menganggap analogi langsung gini kok. Jadi kalau kita waktu itu kan zamannya SBY. Jadi kalau kita ketemu SBY, ya, kenapa Yesus berdoa? Karena dia anak Tuhan. Jadi kalau kita mau ketemu SBY, presiden, pasti kita ketemu ajudan pertama. Selamat pagi, misi Pak, mau ketemu presiden. Silakan masuk. Pintu kedua nanti ada, pintu ketiga ada, sampai nanti pintu terakhir kemungkinan banyak, ya kan? Bisa saja presiden tidak di tempat, bisa saja tinggalkan pesan, presiden ada tamu lain, maka inilah menyampaikan. Yesuslah menyampaikan kepada Bapaknya. Itu jawaban pendeta begitu. Itulah analoginya. Jadi dia hanya giring saya supaya saya percaya langsung kepada permisalan, contoh begitu. Tapi kan yang berdoa Yesusnya. Iya, Yesus. Berarti Yesusnya yang nemuin ajudan gitu. Iya, Yesus meminta kepada Tuhannya. Kalau kita meminta kepada Allah melalui Yesus, nah gitu. Analoginya gitu. Analoginya begitu kok. Jadi di situ kan jawaban-jawaban yang menurut saya waktu itu ini nggak benar nih, kacau nih. Terus Konsep ketuhanan ini nggak seperti ini. Karena bagi saya waktu itu sesuatu disebut Tuhan, dia harus punya banyak poin-poin yang disebut Tuhan. Kenapa Allah berpangkat Tuhan? Allah Bapa itu kenapa berpangkat Tuhan? Ya kan? Saya mulai mikir kok. Karena dia sang pencipta. Iya kan? Kalau Yesus bukan. Yesus bukan sang pencipta. Bahkan dia diciptakan dari rahim seorang wanita. Oh, kata mereka penciptaannya dahsyat, hebat. Lalu melalui Roh Kudus ditiupkan ruh, hamil lah. Nggak ada ditulis ditiupkan roh, nggak ada. Iya, misalnya kan. Itu mah di Quran. Iya, di Quran misalnya kan. Jadi mana lebih hebat, penciptaan Adam atau penciptaan Nabi Isa? Itu dulu mulai proses pemikiran. Terus? Ya, kemudian Yesus ini butuh tidur, butuh makan, butuh istirahat. Mulailah dulu berkecabuk pikiran saya tuh kok. Gimana kalau Tuhan tidur? Enak dong kok. Ya kan? Iya loh. Orang yang lagi berzina atau lagi berbuat dosa, intip dulu Tuhannya lagi tidur apa tidak. Nggak tercatat dosanya. Oh gitu ya? Iya kan? Enak dong. Ya. Karena Yesus masih butuh sifat-sifat manusia kan ada dalam diri Yesus. Yesus butuh makan, butuh tidur, butuh minum, butuh istirahat. Kalau butuh makan terus kemana jadinya? Jadi itu kan logika-logika yang sederhana kok. Ya. Makanya, wah nggak benar nih. Tapi kan gini, kalau kamu mikir begitu, kamu berarti belum memahami teologinya Kristen atau kristologinya Kristen berarti. Ketika Yesus jadi manusia, ya ini memang benar-benar manusia. Yang jadi manusia itu cuma firman-Nya, katanya begitu, katanya. Itu kan kok semua menurut saya berhak memberikan tafsiran. Bahkan Yesus diangkat sebagai Tuhan pun, semua itu tafsiran kan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melakukan. Ini semua kan tafsiran kok. Semua orang bebas menafsirkan ini. Ya kan? Adapun ucapan Yesus, akulah Tuhan sembel aku, kan tidak ada. Ya. Makanya menurut saya udah ada yang salah dengan akidah saya ini. Berapa lama itu mikir begitu? Ada setahun. Oh, setahun. Tapi waktu itu kan kok saya kan masih SMA. SMA ini. Karena saya ada semester 2. Kenapa saya ada semester 2? Kenapa nggak waktu SMA itu? Karena saya masih di bawah naungan orang tua. Masih sekolah lah di Rantau Perapat gitu. Jadi pas momen saya sudah kuliah di Kota Medan, saya udah tinggal sendiri, ngekos, mulailah saya mengambil sikap. Nggak boleh lah ditunda-tunda gitu. Tapi kuliah kan masih dibayarin orang tua? Masih dibayari waktu itu. Terus? Akhirnya saya datangi dosen saya itu, Pak, saya ingin masuk Islam, saya bilang. Oh.
Tapi sebelum saya masuk Islam, Pak, tolong kasih tahu apa itu Islam. Oke. Lalu dosen saya ini luar biasa ini kok. Katanya, Islam itu agama yang sempurna. Semua sudah diatur dalam Islam. Bahkan masuk WC aja sudah diatur dalam Islam. Saya langsung kembali memori saya kok. Ada tulang saya, bahasa Batak ini tulang, paman, mati di WC 2 orang. Oke. Ya. Terus? Kenapa? Terpeleset. Kebentur kepalanya, mati di WC, nggak keren kok. Nggak keren lah. Nggak keren kok. Karena WC itu seburuk-buruk tempat. Ya. Makanya Islam itu ada doa masuk WC. Saya mulai mikir, hebat kali. Saya mikir tulang saya, kontraktor, punya rumah mewah di Jalan Pelajar, di Medan itu. WC-nya keramik, kepleset, mati. Yang satu lagi sempat dibawa ke rumah sakit, mati di rumah sakit. Disitulah saya, Masya Allah, iya ya, masuk WC aja sudah diatur dalam Islam. Waduh. Tapi dosen saya ini ngomong gini, sebaiknya Gohan, jangan kau dulu masuk Islam. Kenapa? Coba pikirkan dulu lagi. Jangan, Pak. Terlalu lama saya mikirkan. Dikasih saya tawaran 3 hari kok. Oh gitu. Tapi kan kayaknya dia mau melihat saya nih. Serius nggak si Fulan ini? Pak, janganlah 3 hari. Sekarang aja saya masuk Islam. Oh, aduh. Sekarang saya puas dengan penjelasannya kok. Dari semua beberapa orang yang saya temui, hanya dosen saya inilah yang memberikan saya penjelasan tentang Islam yang begitu sederhananya, tapi masuk di otak saya itu dari kisah dia itu. Sampai dia bilang, semua hal sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sampai dalam sebuah ungkapan itu, Ali bin Abi Thalib, tidaklah burung yang mengepakkan sayap di langit kecuali ilmunya sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu. Disitulah saya, wah ternyata Islam ini agama yang berdasarkan dalil, lengkap, bahkan masuk WC aja sudah diatur dalam Islam. Di situ saya kagum kok. Akhirnya saya janjian sama dia, masuk Islam saya hari Jumat. Oh nggak hari itu juga? Malam Jumat, hari itu juga, itu kan Kamis. Kamis pagi, malam Jumat kami ketemu di asrama haji. Jadi saya masuk Islam malam Jumat, kalau dalam kalender Hijriah kan itu hari Jumat. Tanggal 25 bulan 5 tahun 2005. Masya Allah, itu luar biasa yang saya rasakan. Yang mensadatkan akhirnya dosen itu? Dosen itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dalam buku saya pun saya buat itu. Nama beliau itu yang sangat berjasa, Pak Muhammad Rozali, dosen saya. Pak Muhammad Rozali. Di buku saya itu yang berjudul Untukmu Saudaraku yang Mu'alaf. Itu sebagai ungkapan syukur saya lah, dapat hidayah. Gitu. Terus setelah bersahadat, berarti masih belum kasih tahu orang tua? Belum kok. Berapa lama nggak kasih tahu orang tua? Jadi gini kok, di sini banyak ini drama yang luar biasa nih yang mau saya bagi sama Dondi nih, Masya Allah. Jadi saya itu kok, waktu itu kan kuliah di Medan tuh. Orang tua kan di kabupaten. Medan, kota Medan. 7 jam dari Medan ke rumah saya. Oh, lama nih ya? Iya, atau 8 jam lah. Terus? Jadi saya sembunyi-sembunyi nih masuk Islam. Karena saya ngekos di rumah tante. Tante saya, kembaran ibu saya. Jadi mama kami kembar, yang punya rumah di Medan, saya tinggal di situ. Jadi pagi-pagi sholat subuh saya jogging, pura-pura jogging. Taruh sarung di dalam plastik. Jadi kalau ditanya, saya mau jogging. Pas azan subuh saya mampir di masjid. Itulah pola yang saya lakukan. Jadi saya sembunyi-sembunyi 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Sampai waktu itu saya belum sunat nih kok. Saya datanginlah dosen saya ini, Pak, saya mau sunat. Saya bilang, ini kan libur kuliah. Saya bilang, kan dia tahu. Boleh nggak saya dicarikan pesantren? 3 bulan ini liburan. Oh, liburnya 3 bulan? Kan kuliah kan agak panjang liburnya waktu itu. Boleh, saya carikan nanti. Dititiplah saya di pesantren Binjai. Oh, Binjai? Binjai. Berangkat saya ke Binjai. Sunatlah Binjai Sumatera Utara ya? Iya. Bukan Bintara Jaya ya? Jadi saya kok selama di situ, doa saya setiap sujud saya di lantai, saya berdoa setelah membaca Subhana Rabbil A'la, saya tambah doanya, ya Allah, mampukan saya supaya saya bisa menyampaikan keislaman saya kepada orang tua saya. Sholat 5 waktu, 17 kali sujud, itu aja yang saya baca kok. Masya Allah.
Hanya minta supaya dimampukan memberitahu ke orang tuanya. Iya, Masya Allah kok. Setelah pulang kok ke Medan, ternyata di rumah tante saya ini udah penuh keluarga besar. Oh, Kakek saya, ngapain? ngapain semua ini? Ternyata panggilannya Mak Tua. Mak Tua, kenapa ini rame-rame? Gak tahu kau opungmu sakit. Oh. Opung. Mamamu sekarang yang jaga di rumah sakit. Pergi kau tengok sana. Kemana aja kau 3 bulan ini katanya. Loh, Kan nggak ada yang tahu. Oh, nggak Saya bilang aja merantau. Iya. Nah, saya pergi ke rumah sakit. Saya tengok mama saya sendiri. Opung kan lagi pakai ini infus nggak sadar. Jadi Itu berarti papanya mama itu ya? nggak mama kandung ibu. Oh, ibu kandungnya ibu. Iya, Berarti ibu. nenek ya? berarti ya? Nenek. Jadi, Gohan, datang kau Amang katanya. Iya mak. Iyalah, kemana kau selama ini? Merantau mak, saya bilang. Cari pengalaman. Kan mumpung libur kuliah. Ya udah, makan yuk makan katanya. Rupanya itu daging babi kok. Daging babi. Kenapa saya tahu? Karena orang tua saya itu usahanya BPK kok. Siapa? Orang tua saya. Ibu. Oh. Keluarga kami itu jual BPK. Semua gitu. Iya. Tapi di Saya Medan dulu saya pernah. potong. Tapi saya pernah ngeliat di BPK ada BPK Muslim gitu. Iya. Iya. itu apa itu? Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Bukan. BPK, Babi Panggang Karo. Iya. BPK Muslim. Iya. Yang jualan namanya Pak Muslim. Pak Mus. Mampir. Banyak Muslim aja kayak. Terus? Salah nama dah tuh kok. Jadi suruh makan. makanlah saya. Saya tengok Makan. daging babi nih. Saya bilang enggak lama nanti saya makan. Oke. Karena saya masih kenyang. Di bus tadi saya udah makan, saya bilang. Rupanya ibu saya ini kok nggak sabar kok. Ini dikopeknya daging babi ini. Ayo makan. Makan? Ya. Oh. Saya tepis tangannya. Mama ini kayak anak kecil, saya bilang. Nanti kan kalau lapar saya ambil, saya bilang. Di situ dia nangis kok. Dia nangis dan dia nggak bertanya, langsung ponis. Kau udah Islam kan? Katanya gitu. Tahu dari mana? Kau udah mualaf kan? Kau baca Quran kau kan? Kau pakai sarung kau? Kau sunat kau kan? Katanya gitu. Wah. Tahu dari mana? Itulah kok mau saya ceritakan ini kok. Jadi Mama tahu dari mana? Saya bilang. Bilang dulu, kata ibu saya. Iya mak, saya sudah Islam. Saya peluk dia, saya nangis di situ. Tapi Mama ceritalah, Mama tahu dari mana? Saya bilang. Apa kata ibu saya kok? Apa? Itulah Mama mimpi katanya. Oh. Dalam mimpi itu ada cahaya. Kamu semua nampak di sana yang kamu lakukan. Oh. Kamu sholat, kamu baca Quran, kamu pakai sarung sholat kan? Bayangkan kok dari doa sujud tadi itu. Subhana rabbil a'la, saya tambah apa? Ya Allah, mampukan saya agar saya bisa menceritakan keislaman saya kepada orang tua. Apa kata Allah? Gak perlu kau gua. Dikasih tahu ya, ada yang ngasih tahu Aku yang ngasih tahu kata Allah. Masya Allah. Iya. Aku yang nyampaikan kepada ibumu. Papanya gimana? Itulah. Bapak saya kan belum tahu ini mimpi ini. Saya peluklah mama saya itu. Waduh, merinding saya. Ternyata Allah kabulkan doa saya. Nggak perlu saya repot-repot. Ngasih tahu saya sudah Islam, Mak. Nggak kayak mualak-mualak lain. Perlu bentrok dulu. Iya. Allah langsung menyampaikan tahu. Terus? Apa kata saya? Mak, itulah bapakmu belum tahu mimpi ini katanya. Tapi ini nggak lama lagi, pasti tahu ini. Jadi itu kan kejadiannya, saya masuk Islam bulan 5. Mama saya itu mimpi bulan-bulan 10. Oh. Artinya 2 bulan lagi tahun baru, Natalan. Ya kan? Di situ saya sudah siap-siap lah. Saya bilang sama ibu saya, Mak, Mama gak usah ngasih tahu sama Bapak. Saya ngasih tahu nanti. Saya bilang. Jadi pas Natalan saya lewatkan. Nggak pulang. Nggak ikut. Terus? Sengaja saya pulang ke kampung itu ditelepon. Itu pun gak ada telepon. Tanggal 31 malam tahun baru. Saya pulang ke Rantau Prapak itu sampai ke kampung itu. Sengaja saya pilih sudah sampai 10 malam. Karena 2 jam lagi tahun baruan. Ya. Rupanya saya dibangunkan kok. Dibangunkan sama keluarga. Bangun Gohan. Ayo kumpul. Biasanya kan kita sungkeman itu kan, malam tahun baruan itu kan. Jadi biasanya kan keliling lingkaran besar. Dari mulai cucu-cucu. Kami 5. Ya tapi kan opung kami kan banyak nih. Anaknya 8. Semua anaknya 8 ini punya cucu. Oh, besar kali kok. Saudara keberapa? Jadi
Tiga. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Tuh. Terus? Jadi ya duduklah saya. Pas giliran saya bilang gini kok. Selamat tahun baru untuk kita semua. Untuk opung, untuk bapak, mama, untuk tulang, untuk semua kita di sini selamat tahun baru. Semoga tahun 2006 ini kita lebih baik lagi. 2006. Ya kan saya kan 2005 tuh. Ya. Tapi di sini saya mau menyampaikan kabar baik. Kabar penting saya bilang. Wih. Saya itu siap nih kok. Apapun resikonya saya terima malam itu. Saya sampaikan supaya kalian nggak dengar dari orang lain. Langsung saya yang menyampaikan. Ada ibu tuh? Ada. Mama udah tunduk itu. Saya sudah masuk Islam. Saya masuk Islam tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sudah sunat? Udah. Jadi, terus? tapi saya masuk Islam. Tetaplah saya menjadi anak kalian, cucu kalian. Karena saya masih Islam tidak diajari untuk jauh dari keluarga. Itu yang mau saya sampaikan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Wih. Saya tutup ucapan saya itu. Terus? Langsung orang itu garang kan. Ada Karena orang itu nggak percaya kok. Mimpi ini sebenarnya sudah diceritakan sama ibu saya beberapa orang. Tapi kan banyak mereka nggak percaya. Kenapa? Karena Gohan ini penginjil. Pelayan gereja. Sudah ketok pintu orang. Udah ketok pintu orang, nggak mungkin gitu. Tapi dengan penyampaian malam tahun baru itu, mereka langsung. Apa kata setiap orang tua ngomong ini? Opung, untuk bubuhan nanti ada aku bilang. Tulang saya lagi. Dalam posisi adat Batak kok. Di tulang itu punya kedudukan yang tinggi tuh kok. Iya kan? Tulang ini powernya luar biasa nih kok. Juru bicara dalam keluarga itu tulang. Apalagi dalam pesta. Kalau dalam pesta tulang nggak ada di situ, bubar pesta itu. Gitu. Inilah kedudukan tulang. Itu dalam adat itu ya? Dalam adat Batak. Jadi waktu itu memang habis tahun baruan ini, saya dipanggil lagi kok. Kalau tadi lingkaran gini, ini lingkaran juga, tapi saya di tengah. Di sidang ini. Di sidang. Sidang ini kok. Tulang saya yang bicara itu. Sekarang ini tulang saya kebetulan udah mendiang. Anaknya udah masih Islam saya buat. Wih, Masya Allah. Yang paling garang sama saya ini. Masya Allah. Sekarang Gohan bilang, kenapa kau masih Islam? Siapa yang paksa kau masih Islam? Keras dia di situ malam itu. Saya bilang, saya nggak ada paksaan masih Islam. Memang melalui dosen saya, tapi saya yang datang sama dia. Intinya tidak ada yang paksa saya masuk Islam. Apa yang kau lihat di Islam itu, katanya? Islam itu kawin cerai. Kayak gitu nabinya, nggak jauh buah dari pohonnya. Itu yang kau tengok dari Islam itu. Itu kan bukan momen saya waktu itu mendebat. Karena saya udah nasihati sama dosen saya itu. Jangan lawan. Pulang berani, kau pulang. Sampaikan. Apapun resikonya terima. Tapi jangan debat. Saya tunduk aja waktu itu. Apa? Islam. Bom meledak. Waktu itu Nurdin M top. Lagi top-topnya kok. Iya. Meledak sana, meledak di Bali, meledak di sini. Iya. Wah, yang meledak itu mirip-mirip ke saya tengoknya. Udah mulai jenggotan, udah mulai macam-macam gitu kan. Terus? Wah, itu yang kau tengok dari Islam itu. Katanya jihad, mati, masuk surga. Apa yang kau tengok dari Islam? Wah. Waduh, saya ditekan malam itu kok. Jadi waktu itu karena nggak ada lagi pilihan, saya hanya dikasih 2 pilihan kok. Besok pagi kau ke gereja, karena kebetulan takdir Allah tanggal 1 Januari pas ketepatan hari Minggu. Pas tahun baru. 31 hari Sabtu. Tanggal 1 Januari, hari Minggu kebetulan. Besok kau harus ke gereja. Kalau kau nggak ke gereja, pilihan kedua, keluar kau dari rumah ini. Mama saya nangis waktu itu. Pulanglah kau Gohan. Itu ngomong tulang? Tulang. Terus? Pulanglah kau Amang, katanya. Pindahkan pun kuliahmu. Mama malu. Kalau aku belanja ke pasar, anak si Fulan masuk Islam, anak si Fulan masuk Islam. Gak ku tengok orang-orang. Kalau bisa aku copot kepala kini, belanja aku ke pasar. Gak tertengok ku orang itu, katanya. Pulanglah kau anakku. Saya bilang sama Allah dalam zikir saya,
Ya Allah, jangan saya terkecoh dengan air mata. Ya Allah, jangan saya terkecoh dengan air mata. Itu aja zikir saya tuh. Jadi karena dikasih pilihan itu kok, saya sangat mudah memilih. Besok pagi ke gereja, hari Minggu, atau keluar dari rumah. Di situ saya pilih kok. Berarti itu udah keputusan saya. Saya mulai malam itu udah mulai mandiri. Saya tidak dianggap lagi anak, diboikot dari keluarga, kuliah diputus. Saya ngekos di masjid. Ngekos di masjid? Tinggal di masjid. Ya. Biar nggak bayar kos. Ya. Kuliah putus ibadah bener? Kita. Enggak. Oh enggak? Alhamdulillah, saya dapat beasiswa kok. Masya Allah. Iya kok. Saya juga dapat tawaran kerja di apotek. Masya Allah. Di sebelah masjid yang saya jaga. Oke. Tapi karena pendeta ini asik menteror saya yang baru masuk Islam umur jagung, nggak punya dalil, nggak punya hujah, gimana saya menjawab ini gitu? Pendeta yang suruh siapa? Tulang? Mama. Oh, dari mama. Iya, bujuklah dia gitu. Oke. Nggak ada ilmu saya ini. Saya bilang lah sama yang punya apotek, Bang, saya mau putus kuliah ini. Saya mau mondok. Tapi jangan di sini. Saya mau ke Jawa, saya bilang. Wah, cocok Bohan. Menurut abang pun kau harus belajar. Sekali mandi, menyelam, kan? Basah. Waktu yang 3 bulan di Binjai? Itu kan cuma sunat dan baca Quran. Oke. Iya. Iya. Tinggalkan aja kuliah. Nggak masa depanmu ini, katanya. Oh, saya berangkat ke Jawa, masuk pesantren. Di kota mana? Di Jogja. Oh, Jogja. 2006, gempa bumi Jogja. Saya pindah ke Gresik. Oh. Gresik. Dari Gresik saya masuk Lipia. Oh. Masuk Lipia. Nah, jadi ini semua perjalanan panjang ini kok. Nah, yang ngongkosin siapa? Wah, abang apotek. Abang apotek, Masya Iya, Allah. abang apotek itu. Masih ada sekarang? Masih. Alhamdulillah. Tadi baru teleponan juga sama beliau. Alhamdulillah. Jadi waktu itu saya saya ke Lipia itu pun dengan izin Allah itu. Nggak nyangka saya bisa masuk Lipia. Karena latar belakang mu'alaf, nggak punya basic pesantren. Loh, tapi kuliah yang di Medan selesai? Oh, putus? Putus. Oke. Ya, putus kok. Semester berapa tuh? Semester 5 jadinya. Semester 5. Iya kan, semester 2 masuk Islam. 3 semester masih saya jalani setengahnya. Tapi udahlah, menurut saya itu bukan masa depan saya. Karena pendeta terus. Apalagi waktu itu saya merasa ikut-ikutan. Oke. Orang sholat, saya sholat. Ketika Ramadan puasa, saya puasa. Tapi kenapa ini semua? Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Belum ada ilmu saya di situ. Makanya saya harus membekali diri dengan ilmu. Jadi saya berangkatlah Jadi dari Sumatera Utara ke Jogja, gempa ke bumi, Gresik, baru ke Lipia. Lipia di Jakarta? Lipia Jakarta. Oke. Tahun 2006 itu juga berarti? 2007 itu dah. Oh, 2007. 2007. Karena saya setahun juga di Gresik. Oke. Di Gresik itu di pesantren? Pesantren. Di Jogja juga pesantren? Pesantren di Jogja, tapi sebentar kok, cuma 2 pekan karena gempa. Oke. Ya, pesantrennya roboh. Oh. Saya pun dipindahkan dulu sementara gitu. Oke, terus? Tapi qadar Allah saya pun akhirnya ke Lipia jadinya. Di Lipia itulah saya mulai dapat jalan-jalan mendekat kepada orang tua. Oke. Jadi waktu itu kan kok orang mulai cerita tanah suci. Kalau dulu kan waktu Kristen, saya diceritain tanah suci itu kan Yerusalem? enggak. Oh, maksudnya Mekah? Dilarang melihat ke atas. Dilarang. Kalau orang di depan Ka'bah, itu diharamkan melihat ke atas. Kata ada salib? Iya, katanya ada salib. Jadi ada jemaah yang nekat masang kaca di bawah kakinya. Tengoknya dari bawah, ternyata ada salib. Akhirnya dia murtad. Kan ini mitos yang menyebar kan. Tapi ketika udah di Lipia, orang cerita Mekah, Madinah. Masya Allah. Saya pasang niat. Ya Allah, saya pengen ke sana. Kalau uang nggak ada. Ternyata jalan itu datang kok. Lewat teman saya orang bule Australia. Kan saya kelas kami 2 mu'alaf. Satu dari si bule itu saya satu gitu. Dia haji 2008. Saya tanya, Habibi, aina qadaital ijazah? Saya bilang itu. Di mana kamu liburan kemarin? Dia bilang, kuntu fil hajj. Kemarin saya haji. Oh, haji? Saya juga mau. Saya bilang gitu. Akhirnya saya lapor ke mudir. Karena dia bilang, la tukhbir ahad, katanya gitu. Jangan bilang siapa-siapa. Ini dari rektor katanya. Rektor. Oh, langsung direkam sama otak saya.
Langsung saya ke lantai 7, kantor mudir. Syekh si fulan itu, si bule itu pergi haji. Aku juga mau, saya bilang. Jadi kata orang Arab ini, Muhammad, giliranmu tahun depan. Saya dipanggil Muhammad. Masya Allah. Jadi 2008 itu saya sama si bule itu, 2009 saya diberangkatkan. Masya Allah. Waktu itu kok saya naik, kan warung buncit itu kan, Lipia itu. Saya naik taksi ke bandara. Supir taksi nanya ke saya, mau kemana mas? Mau haji. Dia lihat dari haji. Dia bukan nggak percaya kok, tapi mana yang ngantar gitu kok. Wah di situ saya meleleh kok. Di situ saya, waduh ini sakral kali nih, nggak ada teman saya gitu. Saya telepon lah mama saya kok. Pas lagi berangkat ke bandara? Di bandara ini. Oh di bandara. Mak, saya mau haji, saya bilang. Kok bisa mang katanya? Bisa lah mak. Dia pikir yang haji-haji yang tua-tua. Kan anaknya masih lajang. Bisa mak. Justru saya bisa. Apa kata ibu saya? Kupikir kau main-main Islammu itu. Ternyata kau serius ya. Nanti kau pulang haji, pulanglah kau ke rumah katanya. Wah di situ kok, ya 4 tahun saya kok. Masih kalah Bang Toib kok. Oh gitu ya. Bang Toib kan 3 kali puasa, 3 kali lebaran kan kok. Anak 2005 sampai 2009. Baru pulang. Masih menang setahun saya. Tapi itu yang suruh mama pulang. Mama pulang. Pulanglah kau Amang. Wah di situ kok. Terus? Menangis saya kok. Hanya 2 doa saya di Ka'bah. Di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina. Ya Allah, berilah orang tua saya hidayah. Yang kedua, ya Allah, berilah saya jodoh. Capek juga saya sendiri kok. Ya kan? Gak ada yang lipetin baju ya? Puasa nggak tahu pulang kemana. Kalau mau pulang ke kampung, orang tua jualan BPK. Mau makan apa? Gitu. Tapi, Masya Allah, dari 2 doa ini kok, alhamdulillah, belum ada yang dijawab kok. Hanya 1 itu. Langsung doa pertama itu, beri saya jodoh itu. Ya, jodohnya udah. Orang tua istri belum. saya, orang tua belum. Loh, papa waktu denger gimana? Waktu saya sih, waktu haji. Enggak, waktu masuk Islam, papanya? Tulang, semua juri bicara orang Batak. Tulang kok. Terus waktu denger naik haji gimana papanya? Wah seneng kok. Oh seneng? Seneng juga kok. Karena di satu kebanggaan dia anaknya udah jadi ustadz, udah haji. Jadi waktu saya pulang itu pas haji itu kok, yang datang ke rumah saya tokoh-tokoh itu semua. Malah dipijaknya itu rumah makan BPK itu, tapi nggak makan lah tentunya kan, hanya dengar anakmu udah pulang haji, mu'alaf, Masya Allah 4 tahun nggak kelihatan, tiba-tiba pulang udah haji, udah jadi dai gitu. Itu udah lulus dari Lipia? Belum kok. Itu kan 2009 kok. Saya selesai dari Lipia itu 2012. Jadi Masya Allah, itulah kepulangan saya pertama. Langsung saya khutbah Jumat di mana-mana. Itu waktu pulang, tulang masih ada? Ada, gempar kok. Ketemu lagi nggak? Dia di Medan kan? Oh di Medan. Dia di kota Medan tinggal. Karena dia ekonominya bagus, jadi dia punya power yang dahsyat waktu itu. Jadi disitulah saya bilang sama mama saya itu, mak saya masuk Islam ini tetap diajarkan berbakti kepada orang tua, nggak diajarkan jauh dari orang tua. Bahkan berdosa saya ini masuk Islam, sholat tapi durhaka sama orang tua, saya berdosa, saya bilang gitu. Nah disitulah orang tua saya mulai menjadikan saya teman curhat ya kok. Jadi sekarang posisinya terbalik kok. Ya kok. Dia kalau ada nanya-nanya sesuatu kepada saya nih. Dialog. Bahkan beberapa konten saya kan sama ibu saya nih. Ada kawan-kawan kan minta itu bikinlah kontennya sama ibunya. Udah saya bikin konten. Udah punya ini channel YouTube? Udah kok. Tapi saya kan nggak aktif kok. Nama channelnya apa? Sebutin dong. Mu'alaf Riau TV. Mu'alaf Riau TV. Mu'alaf Riau TV. Iya. Kalau channel saya semua medsos saya pakai Gohan Pembina Mu'alaf. Gohan Pembina Mu'alaf. Semua itu kok, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, itu semua satu nama. Gohan Pembina Mu'alaf. Tapi YouTube beda. Ini pun karena saran Ustaz Nababan. Kenal Ustaz Nababan di mana? Wah, jadi waktu saya di Lipia, saya dikenalkan oleh teman saya di kelas. Di sini ada tokoh mu'alaf, Ustaz Nababan. Saya kan pernah dengar juga nama dia. Waktu menonton video-video debatnya.
Di mana dia? Di Bintaro. Oh, saya datangi. Oh. Akhirnya Ustaz Ababan pun nyuruh saya tinggal di rumahnya. Oh. Itu waktu baru masuk Libya ya. 2007. Sebelum haji lagi saya. Mulailah saya tinggal di pesantren Ustaz Ababan sebagai santrinya, tapi hari-hari saya ke Libya. Oh. Hari-hari saya ke Libya, terus di situ juga balik. Kan di situ Masya Allah ya, perhatian Ustaz Ababan itu menurut saya itu lebih daripada orang tua. Orang tua ya. Masya Kenapa kok? Karena kami mualaf-mualaf itu waktu itu, bayangkan kok, kuliah dikasih sepeda motor satu orang satu. Sama Ustaz Ababan? Sama Ustaz Ababan. Masya Allah. Ini nggak kami dapatkan dari bapak kandung sendiri kan? Iya, iya, iya. Itu luar biasa Ustaz Ababan itu. Mualaf, berapa orang mualaf kami waktu itu, angkatan pertama itu. Semua dikasih motor tuh. Wih, Masya Allah. Begitulah sayangnya sama kita, Terus? teman-teman mualaf. Alhamdulillah, sampai saya nikah pun di tangannya. Masya Allah. Ya, Itu 2010. beliau menikahkan? 2010 saya menikah, suruh tinggal di situ. Masya Allah. Sampai 2012, Ustaz Ababan, udahlah, pulanglah ke daerah. Jangan ngumpul semua di Jakarta. Ayo berdakwah semua. Pulang. Jadi saya pulanglah ke Riau. Nah, tempat siapa Riau? Istri saya kan orang Riau. Oh, dari tempat istri. Istri saya orang Riau. Lalu saya dirikanlah pesantren, yayasan dulu. Oh, iya. YPMR. Yayasan Pembinaan Mu'alaf Riau. Oh, Yayasan Pembina Mu'alaf Riau. Sejak 2012 sudah mengislamkan lebih dari 1.000 orang. Dari 2012 Iya. sampai sekarang? Iya dong, kok udah lama kan? 1.200 orang? 1.200-an. Masya Allah. Dan Masya Allah, suka duka mengurusi mu'alaf ini udah banyak kok. Masya Bahkan waktu itu saya mau dipenjarakan sama mu'alaf. Kenapa? Wah, jadi kita kirim dia ke pesantren Ustaz Ababan. Kita kirimnya belanja setiap bulan. Sekian ratus ribu gitu ya. Karena kan di sana kan makan gratis. Iya. Malah dia pindah pesantren Oh, tanpa sepengetahuan kita, kabur dari tempat Ustaz Ababan. Malah kita kirim ongkos pulang, nggak pulang, minta pindah lagi ke pesantren lain. orang tuanya nggak terima itu? Bukan, dianya nih memang. Iya, maksudnya orang tua santri itu yang nggak terima berarti? Bukan, itu kasus salah satu ya. Kalau kasus lain saya mengislamkan, saya dilaporkan oleh orang tuanya. Oke. Karena mengislamkan anaknya. Alhamdulillah kan kita lembaga ya. Kita punya banyak SOP pengislaman, dari mulai surat pernyataan. Ya, saya ada pengacara, tim hukum kita ada. Ya laporkan aja, saya bilang. Kita ada SOP. Kita nggak semata-mata mengislamkan anak orang. Tentu ada standarnya, saya bilang gitu. Ya, saya ketika saya mau dilaporkan, saya tawarkan aja. Laporkan aja, saya bilang. Kita semua ada SOP-nya. Gitu kok. Jadi suka duka mengurusi mu'alaf ini luar biasa kok. Tapi itu pun kok, Allah nggak pernah cabut dari hati saya. Supaya saya bosan mengurusi mu'alaf. Oke. Alhamdulillah kok. Terus ya? Ada. Terus aja kok. Sayang banget ya, Kang? Sampai saya dapat wakaf dari Arab Saudi. Untuk membangun pesantren mu'alaf. Masya Allah. Di Riau? Di Riau. Sudah bangun? Sudah bang kok. Alhamdulillah. Ada gedungnya, asramanya, masjidnya. Itu dari satu orang kok. Masya Allah. Ya, jadi saya bikin sekolah dai mu'alaf 2 tahun. Masya Allah. Program 2 tahun. Di sisi lain kita ada program pembinaan rutin. Itu yang mu'alaf baru. Itu tadi yang 3 bulan, setahun, 2 tahun. Ini yang sekolah dai khusus. Khusus dari dai? Dai mu'alaf. Oke. Jadi dari mana-mana nanti setelah 2 tahun pulang. Oke. Bisa jadi imam, bisa jadi khotib. Tapi kalau dia bilang, Ustadz saya mau lanjut kuliah, kita rekomendasikan ke Libya. Oke. Ya kan, 2 tahun itu pembekalan lah. Pembekalan, kalaupun nanti dia pulang ke kampung halamannya, ini juga jadi kabar baik ya sama teman-teman dimanapun berada. Kita punya sekolah dai mu'alaf. Sekolah dai mu'alaf ya? Iya, ini khusus program 2 tahun. Iya. Karena saya ini kok disekolahkan orang kok, ya kan kok. Saya ini kalau inilah membalasnya iya, gitu ya. orang Arab itu nggak minta balasan, bayaran nggak. Tapi mereka beginilah cara kita membalas kebaikan orang-orang yang pernah memberikan. Sudah berapa lulusan sekarang dai mu'alaf? Kita ini masih periode pertama kok, karena kan bangunannya baru dapat kemarin. Alhamdulillah, ini pun butuh perjuangan lama kok. Dan memang kita nggak segiliat teman-teman yang di kota-kota besar untuk mendulang donasi, nggak seperti itu kita. Karena saya profesinya kemarin PNS kok. Ini baru saya berhenti nih kok 2 tahun ini. Loh. Selama ini saya pejabat kok.
Oh, dari Ustadz Nababan ke Riau di Iya. PNS. Dulu saya PNS kok, Oh, di dinas apa? dinas sosial. Dinas sosial. Tapi karena saya mengurusi mualaf ini dulu dari sisa-sisa waktu, karena masih merasa, aku punya gaji kok, gitu kan, aku punya jabatan. Tapi akhirnya jadi urusan itu jadi nggak maksimal. Lalu saya bilang sama istri, udahlah berhenti aja PNS ya, saya bilang. Apa usaha kita? Ya kita bikin travel umroh. Oh, Jadi saya waktu dapat hadiah haji, travel di Jakarta udah pakai saya kok. oke. Karena saya udah mulai mulai mudeng dengan urusan tanah suci, saya pun mulai bawa jemaah. Oh, Walaupun saya PNS dulu, PNS yang nakal kok. Karena saya jarang masuk kantor. PNS bolos maksudnya? Iya, PNS bolos. Oh, Saya bilang sama Bupati, Pak Bupati, kebetulan Bupati ini juga umroh sama saya. Masya Allah. Pak Bub, saya mau berhenti. Oh jangan Ustadz. Orang nyogok jadi PNS antum kok. Berhenti jangan. Oh. Ya gimana Pak Bupati, saya tiap bulan berangkat umroh, saya bilang. Gak apa-apa, kan saya tahu. Berangkat aja, Anda tahu, Ustaz Gohan sibuk. Tapi kan gak enak. Pak Bu, saya bilang, udah berangkat aja. Terus? Atau saya pindah katanya ke kantor camat. Di kantor camat itu nanti saya ngomong sama camatnya, kamu boleh masuk nggak masuk. Gak apa-apa. Oh janganlah Pak Bupati, makin nakal lah saya nanti, saya bilang. Gak apa-apa. Atau cuti dulu. Semua saya ditawarin. Oke. Saya bilang enggak, saya berhenti ini, saya sudah bikin proposalnya, kasih disposisi aja, saya bilang. Nah, alhamdulillah Ada berhenti ya? disposisi 2 tahun yang lalu? 2 tahun ini saya Jadi sudah. sekarang konsen ke travel? Sekarang saya masih PNS. Hah? Pegawai ngeri Pegawai? sekali. Pegawai ngeri sekali. Pegawai ngeri sekali? Iya. Artinya Bukan pegawai negeri ya, tapi pegawai ngeri ya? pegawai ngeri sekali. Artinya rezeki kita nggak diukur lagi. Kalau PNS kan udah terukur. Ya. Kojo nggak kojo, saya 500. Kalau ini kan banyak kita bergerak Di Pekanbarunya nih berarti? di Kota Pekanbaru. Oke. Alhamdulillah kok. Sayang banget, bulan Oktober tahun lalu saya ke Pekanbaru. Itu kok. Kemarin Anda udah lihat juga Jawa Lantem itu. Enggak kok, kenapa nggak ada yang ngenalin ke Ustadz Orang Gohan ya? saya bintangnya di sana kok. Kalau kok sebutkan nama saya, Ada yang datang kalangan mualaf. Cuman kok nggak ada dari YPMR. itu yang dari Masjid Raya, Masjid dari Masjid Raya. Agung Nur. Mereka kan punya pengurus BKM ya, punya bidang mualaf. Kalau kita kan lembaga khusus semua. Malah kemarin Masjid Raya malah bawa pengurus mualaf yang untuk di Padang atau di mana gitu. Iya, mungkin di Padang itu banyak sentuhan itu kok, butuh banyak sentuhan itu. Nah, di Riau nih sendiri bagaimana? Banyak orang masuk Islam di sana. Riau ini kan kok kota industri yang memungkinkan selera perantau itu banyak. Kalau di sana ada pabrik kertas terbesar di dunia, bahkan di Asia itu nomor 1. Itu yang paper one itu dipakai juga itu kan. Itu kan dari tempat kami itu kok, era PP itu. Nah jadi memang karena orang-orang luar banyak merantau Di situ ya. itu Oke. itu memungkinkan banyak orang-orang yang merantau itu masuk Islam, Oke. dapat hidayah dari sana kok. Ya. Itu alhamdulillah. Jadi inilah dulu tugas kita sampai karena udah lama kok. Jadi orang manggil saya, kalau kuah manggil orang menikahkan, saya dipanggil untuk mengislamkan orang, Mensyahadatkan. Oleh Kemenak. oleh siapapun, Oh, siapa? oleh BKM, oleh KUA. Masya Allah. Bahkan kawan telepon saya, ini ada yang masih Islam Ustadz, katanya. Masya Allah. Bahkan 2 hari yang lalu saya ada mengislamkan. Ya. Orang Chinese juga kok, Allah. Di Riau. orang Chinese di Riau. Oke. Asal Medan. Jadi berarti yayasan YPMR itu juga mengeluarkan sertifikat kan? Iya kok, pasti kok. Itu sudah cara kita memuliakan, menyambut saudara baru yang mau masuk Islam itu. Bagaimana hak-hak mereka terpenuhi. Kayak sertifikat ini kan gunanya untuk mengganti kolom agama di KTP. Betul. Ya kita berikan kok. Bahkan sertifikat itu diakui. Bahkan kalau ada mualaf bikin KTP dicapil, mengganti kolom agama, tuh ambil dulu sertifikatmu dari yayasan mualaf. YPMR. Gitu kok. Oke. Jadi seperti itulah posisi kita kok. Ya. Jadi ya mungkin ya, Sayang benar kemarin kok nggak ada yang kenalin ya waktu di ya berarti Pekanbaru ya. kok Ada Dondi ruahnya baru butuh sekarang datang ya. lagi sekali lagi nih ke Riau nih. Baru Nanti datang sekali ya. Iya, saya yang undang Jangan berarti. sekali lagi dong. Berkali-kali dong. Iya berkali-kali.
Kalau kemarin Koko siapa yang ngundang nggak tahu, ini saya nanti yang ngundang ini. Masya Allah. Spesial nih. Kalau kemarin saya yang ngundang Ustadz Nababan, Berarti Ustadz Nababan sering dong ya? saya yang Rutin ini. ya berarti ya? Setiap saya ya nggak bisa dia nggak datang. Oke. Ini bahkan nanti Maulid sudah terjadwal lagi jadwalnya. Oh iya. 10 hari. Masya Allah. Per 10 hari saya buat ini keliling Ustadz Nababan. Masya Allah. Iyalah ditunggu aja undangannya. Siapa tahu kita bisa kerjasama apa gitu lah. Ya Alhamdulillah ini sebenarnya tujuannya kok. Anak bersemangat nih datang ke Jakarta ini. Anak udah lihat nama baik Ko Dondi yang banyak kontribusi dakwah, terutama banyak mengislamkan orang yang mungkin nggak bisa kami miliki, tapi Ko Dondi punya gitu ya. Kita saling saling melengkapi lah. Saling melengkapi Ya kan kok. Ini yang bikin saya bangga, kagum. Saya bangga supaya mualaf-mualaf ini bermunculan dengan kualitas terbaiknya. Iya. Itu kok. Nah, yang penting ketika ada orang berhijrah memeluk Islam, mereka menjadi Muslim yang kafah. Benar kok. Itu aja sebenarnya. Ya, kita nggak boleh karena menuntun syahadat orang kan mudah ya. mudah. Membinanya itu ya. Iya. Belum lagi nanti kalau udah pernak-pernik. Bahkan saya salah satu orang yang nggak menunda syahadat. Iya, betul. Saya bilang kalau dia mati nanti besok. Betul. Saya bilang. Baik teman-teman kita itu udah kasih 2 pekan. Siapa yang jamin dia 2 pekan lagi hidup? Jangan gitu. Saya bilang, oke, apa supaya kita yayasan ini sepakat jalan apa yang kita ambil? Saya bilang, oke, sekarang kita bikin peraturan kok. Syahadat kecil namanya. Syahadat di kantor aja. Syahadat di kantor itu tidak ada hitam di atas putih. Kalaupun nanti 3 hari lagi kau murtad nggak apa-apa, kami nggak marah. Begitulah. Sangkin kita toleransinya tinggi. Nah, kalaupun nanti kau setelah 3 hari ini bertahan, itu harapan kami. Tapi setelah nanti kau masuk Islam di depan orang banyak, sudah berlaku hitam di atas putih. Pakai materai. Kalau kau murtad kami tuntut. Karena mempermainkan agama. Karena syahadat kecil sudah dilewati. Jadi pas posisi syahadat kecil ini masih boleh dikasih waktu berpikir ulang. Betul nggak ini ya pikiran kini. Jadi kami sekarang untuk menampung aspirasi teman-teman pengurus, ada yang ngasih ide. Saya bilang nggak boleh, jangan kita suruh pulang, kita syahadatkan. Walaupun belum ada perjanjian hitam di atas putih. Berapa orang pengurus di PMR itu? Ada 10 orang. 10 orang. Itu kan menyatukan ini kan luar biasa ini kan kok. Harus punya visi dan misi yang sama. Misi yang sama, makanya oke, kita buatlah syahadat kecil. Datang ke kantor, kita tanya-tanya, kita syahadatkan. Artinya dia sudah ikrar syahadatain. Kalau itu kan negaranya tuh kok. Ada pernyataan, ada ini. Nah, itu kan belakangan pun nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia sudah kita telepon, gimana? Masih semangat? Masih bertahan? Masih Pak? Gimana? Kamu siap nggak masuk Islam di masjid besar? Disaksikan nanti sama jemaah. Jadi setelah syahadat kecil, terus kemudian berapa hari kemudian? 3 hari kemudian? Iya. Dibawa ke masjid. Syahadat ulang. Disaksikan. Di situ udah berlaku surat pernyataan. Sudah ada surat. Langsung terbit sertifikatnya. Gitu. Jadi, nah di dalam hal itu dia udah nggak bisa lagi mundur. Begitu. Itulah mirip-mirip. Terus pembinaannya? Mirip-mirip Piagam Madinah lah kok. Terus pembinaannya? Nah, kita ada pembinaan rutin namanya. 3 bulan pertama kita buat pembinaan. Nah, meskipun di poin-poin tertentu kita yang lebih perhatian itu kepada mualaf laki-laki. Kalau mualaf perempuan biasanya kita lebih lunak. Nah, karena mualaf laki-laki ini banyak yang modus-modus kan kok. Walaupun itu modus, tapi kita nggak boleh jengkali lah. Nah, gini. Ini mumpung nih ya. Iya. Saya kira-kira hampir 3 tahun yang lalu, saya minta kepada MUI Pusat untuk memfasilitasi dibentuknya Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia. Setelah saya usul ke LDK waktu itu, akhirnya dalam waktu 2 tahun terbentuklah Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia. Apa nama itu? Yang AFI itu? Bukan? ALMI disini. Asosiasi Lembaga. Kalau AFI itu siapa yang bentuk itu kok? Siapa? AFI itu. AFI itu apa? Apa? AFI juga kan? API kali. Iya API. Bukan AFI.
API. Iya. Asosiasi Apologet Islam Oh Indonesia. gitu ya. Oh itu bukan Beda. Ini Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia. Sudah terbentuk, sekarang ketuanya itu Ustadz Fadlan Karamatan. Tahu kan? Iya. Itu saudara saya itu. Sama saudara kita. Bukan, saudara ini. Saudara Marga. Oh iya. Saya kan Donditan. Dia kan Ustadz Fadlan Karamatan. Iya ya. Ya kan? Nah, sekarang alhamdulillah beliau jadi ketua. Sebaiknya saya merekomendasikan YPMR bergabung dengan asosiasi ini. Boleh kok. Ya, maksudnya di dalam asosiasi ini tujuan awalnya dibentuk adalah untuk satu, supaya lembaga-lembaga mualaf yang ada di Indonesia ini punya wadah. Kita bisa setor data. Ya. Jadi setiap bulan ada data yang bisa diupload. Artinya nanti ketahuan setiap tahun berapa orang masuk Islam di Indonesia. Saya dulu usul begitu karena saya tanya ke orang MUI, Ustadz, di Indonesia berapa orang yang masuk Islam? Nggak ada yang bisa jawab. Iya. Datanya ada nggak? Ada, tapi tersebar datanya. Masya Allah. Tersebar di lembaga-lembaga mualaf kan. Contoh tadi bilang di mana? YPMR. 1.200 orang masuk Islam. Iya. Data itu yang pegang kan YPMR, Iya, tapi betul. kan tidak ada yang menyatukan. Nah, saya ingin data itu terintegrasi supaya kita punya data untuk nasional. Iya, betul. Pertama itu. Yang kedua, untuk meminimalisasi resiko orang yang masuk Islam karena modus-modus itu tadi. Iya. Ya, karena data itu ada semua masuk dalam asosiasi. Iya. Setiap lembaga mualaf ini sebelum mensyahadatkan orang, cek database dulu. Betul. Siapa tahu namanya udah terdaftar, syahadat di mana gitu. Ini penting kok karena banyak juga seperti itu. Ternyata dia syahadat di masjid A Ya, dapat 500.000. ya, Besok dia pindah ke masjid B ya. dapat 300 gitu. Tuh, Jadi dia jadi keliling-keliling minta disyahadatkan gitu kok. tuh. Yang Jadi, begitu kan bisa dicegah dengan Satu kalau pintu. Kalau kita punya database. Database, kita ada grup, ada satu pintunya. Jadi kita bisa komunikasi di situ kok. Ini Betul. bagus ini kok, ide yang baik Yang ini. ketiga, ALMI ini bisa menjadi saluran atau channel untuk menyalurkan zakat bagi para mualaf. Masya Allah. Nah, setiap daerah kan ada Basnas. Basnas kan saya pernah didatengin pejabat Basnas ke tempat sini, datang bawa laporan keuangan. Kodondi, ini kami dari Basnas, kami punya anggaran zakat untuk mualaf sekian. Ya, disebutin, saya dikasih lihat angkanya. Lumayan nih saya bilang. Tapi yang tersalurkan baru tidak sampai 0,5%. Kan sayang gitu maksudnya. Basnas di level apa nih? Nasional atau? Provinsi lah, yang provinsi. Maksud saya, kalau Basnas dan ALMI ini bisa kerjasama kan, untuk penyaluran zakat mualaf bisa lewat ALMI ini. ALMI yang bisa menyalurkan ke anggota-anggotanya gitu. Betul. Iya, Insya Allah. Itu buat Luar saya biasa nih kok program ini. solusi. Betul. Ya, jadi nanti saya kasih nomornya sekretarisnya ALMI. Boleh. Tolong daftar. Boleh. Jadi anggota ALMI gitu. Siap. Ya. Ini bisa kolaborasi dengan semua. Iya. Inilah teman-teman yang seperjuangan ya kok. Betul, karena lembaga mualaf itu juga harus ada yang mengayomi. Betul. Gitu. Supaya datanya terintegrasi dan punya punya channel yang satu pintu gitu loh. Betul. Jangan nyimpen data sendiri. Iya. Mungkin di Indonesia banyak yang masuk Islam setahun. Betul. Cuma kita nggak pernah tahu berapa. Betul. Saya malu ketika saya nanya ke pengurus mualaf di Malaysia. Dia bisa ngomong di seluruh Malaysia 1 tahun orang masuk Islam tuh sekian ribu gitu misalnya. 10.000 misalnya. Di Indonesia giliran saya cari data susah bener ya. Betul. Karena begitu banyak lembaga mualaf di Indonesia. Betul. Yang saya tahu lebih dari 300 Iya, lembaga mualaf di Indonesia. Iya. Nah, balik lagi nih. Sekarang Bapak Ibu gimana? Ya. Sudah Waktu keislaman saya pulang haji setahun, bapak saya meninggal kok. Oh, Papa. Iya, bapak kandung saya meninggal. Terus? Di sinilah juga saya, ya Masya Allah ya kok, agak terasa lah. Saya tiap bulan ke Tanah Suci, kalau ada
anak-anak jamaah itu atau jamaah sendiri yang membadalkan bapaknya. Ya. Saya nggak bisa kok. Iya, betul. Di situ saya mendidih lah hati saya kok. Kalau saya tengok salibnya gitu ya. Nah, kalau saya berdiri jadi imam, habis imam saya doa zikir bersama, contoh baca doa Allahumma gfirli wali walidayya. Nggak bisa. Saya hanya mewakili jemaah banyak di belakang saya. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina. Ya. Salah satu kesedihan mu'alaf memang itu. Ya. Dulu yang menjadi kesedihan saya paling besar juga itu. Tidak bisa mendoakan mama saya yang meninggal dalam keadaan kafir. Tapi begitu pun kok, sekarang ibu saya ini, misi utama saya ini. Jadi sebelum ajal menjemputnya, saya pun berusaha. Bagaimana dia dapat hidayah. Ya meskipun ini hanya usaha ya kok. Adapun hasil kan tetap ini takdir Allah gitu. Tapi saya nggak berhenti berusaha kok. Alhamdulillah. Kemarin sebelum saya ke Jakarta, ibu saya datang dari kampung. Ke Pekanbaru? Ke Pekanbaru. Oke. Nah, ini tapi kan nggak bawa BPK kan? Enggak. Kirain masih bawa BPK. Ini luar biasa nih kok. Jadi kesempatan saya nanti berdakwah. Doakanlah kok. Doa siapa ini yang dijabah dari lini mana kita nggak tahu nih. Doa dari teman-teman di Riau, dari Medan, dari Antum. Mana tahu ya. Ibu saya Tapi itu. mama masih rajin ke gereja nggak? Masih kok. Rajin baca Bible nggak? Rajin? Rajin. Rajin. Okay. Nah, sebenarnya kalau dia Allah, lebih rajin kan sebenarnya dia akan mudah lebih bagus dapat hidayah itu kan. Betul. Tapi ya banyak kan saya udah pernah tanya dan sering saya tanya. Ya sama seperti jawaban Abu Thalib. Oh. Ya, apakah aku berbeda keyakinan dengan ayahku gitu ya? Ya. Nah, sekarang tinggal dari Ustadz Kohan ini masih ada poin nggak mau disampaikan? Iya kok, jadi belakangan ini Anda lihat perang dakwah di medsos itu memang sangat tinggi sekali. Ya. Kadang-kadang saya mikir ada orang Aceh baru pulang umroh malah murtad gitu kan. Dan ini ditonton oleh ratusan juta orang gitu. Siapa? Viral di medsos. Ratusan juta? Maksudnya tontonan itu. Ya. Enggak lah, nggak sampai ratusan juta lah. Tapi viral kan kok? Iya viral oke, tapi nggak sampai ratusan juta lah. Siapa? Tapi berjuta-juta juga saya bilang itu. Siapa itu yang orang Aceh yang lagi viral sekarang pulang umroh malah murtad itu? Ada itu nanti kok saya kirim nanti. Terus? Jadi sebenarnya bukan karena kualitas hidayahnya yang dia bicara versi hidayah ya. Tapi mungkin karena kualitas videonya bagus, soundnya jelas, akhirnya menarik untuk ditonton. Gitu. Sementara video-video kita mualaf-mualaf yang masuk Islam ini kurang diminati, gitu. Mungkin pengambilan gambarnya tidak baik, ya kan, segala macam lah pengerjaannya gitu. Mungkin Koko Dondi udah punya tim lengkap ya, mungkin luar biasa ini video-video malah lengkap, tim saya cuma 2 orang. Jadi kami lebih lengkap ngaji cerdas ya 3 orang nih. Iya. Jadi memang sekarang kita butuh lah memang menyaingi dakwah media sosial itu. Iya. Jadi kami sekarang di Riau itu, saya karena udah berhenti PNS, mungkin saya akan terjun totalitas. Iya. Saya mau bikin studio juga inilah kayak Kodon ini, Masya Allah. Merinding saya melihat lengkap ini ya. Jadi memang saya rencana memang buat studio kok. Studio. Jadi kita akan produksi video-video yang nanti bisa kita posting. Ya orang Islam harus punya, iya dong, ya kan, gebrakan-gebrakan gitu. Ya kita udah belajar di pesantren, kuliah agama, masa nggak berani terjun di dalam hal itu gitu. Memang selama ini kok saya ngerem-ngerem. Ngerem apa? Kenapa? Karena saya diwanti-wanti oleh ibu saya. Kohan, jangan kau bikin malu mama ya. Jangan kau minta-minta viral-viral di situ-situ itu gitu. Kalau saya mau memang dari dulu kok. Tapi karena saya masih jaga perasaan ibu lah selama ini segala macam. Makanya saya ngerem-ngerem. Tapi kayaknya saya harus gebrakan ini. Tapi pernah nggak ngajak mamanya untuk belajar Bible? Ya pernah kok. Pernah. Terus pernah buka bareng nggak? Pernah. Pernah. Pernah kok. Hasilnya gimana? Ya hasilnya
tadi kepercayaan turun-temurun. Turun-temurun. Itu kok yang sulit itu kok. Iya. Nah, jadi doakan kami kok. Iya, insya Allah. Mungkin bisa bikin studio juga kayak Kodondi. Iya, insya Allah. Dan mana tahu juga bukan cuma doa ya kok. Hadirkan juga lah yang perhatian Usia berapa yang sekarang, tadi. 67. 67. Ya, 67. Mudah-mudahan dapat. Insya Allah kapan-kapan siapa tahu ya kalau saya ke Pekanbaru, insya Allah nanti coba Ngopi bareng kok. ngopi bareng mamanya, Iya. buka Bible bareng mamanya. Mantap itu kok. Bahkan sama abang-abang kandung juga saya ajak ini. Ah, boleh. Ya kan kok? Boleh. Atau kalau mau ke Medan boleh. Kok saudara-saudara saya udah ngumpul di Pekanbaru semua. Ini dari Iya. Pekanbaru. Ya. Udah datang di situ semua. Ya. Bahkan kalau abang saya itu pengacara kok. Oke. Jadi kalau dia bilang Jadi dari keluarganya Ustadz Gohan ini tidak ada yang masuk Islam selain Ustadz Gohan? selain anaknya tulang tadi. Oke, ya itu dari, Iya, dari tapi kan bukan dari keluarga inti. Iya, bukan dari keluarga inti. Kalau saudara-saudara kandung tidak Belum ada. ada. Islam. Belum ada kok. Iya, iya. Miris kayak kok, karena udah mengislamkan 1.200 orang, tapi keluarga sendiri belum ada. Memang ayat itu luar biasa kok. Oke. Innaka la tahdi man ahbabta. Memang hidayah itu milik Allah kok. Iya, saya juga begitu sama. itu. Keluarga besar saya juga, bahkan anak saya sendiri juga Iya. masih Ya, ada begitulah, dua, kok. masih ada dua. Ya nggak apa-apa, Iya, karena kan kita tahu hidayah milik Allah. Iya. Sudah. Betul, betul. Jadi kalau kita bisa menuntun syahadat orang lain, tapi anak kita sendiri masih ada yang belum, itu bukan apa ya, bukan ranah kita, itu kan ranah Allah ya. Iya. Iya. Jadi itu yang saya rasakan juga kok. Berarti sama perasaan kita nih kok. Iya. Nah, tolong dong pesan-pesannya buat penonton channel Dondita nih, baik yang Muslim maupun yang belum Muslim. Masya Allah. ya, ya, jadi singkat aja ya pesan saya. Kami ini mualaf ini, kenapa kami sering cerita di media sosial tentang bagaimana perasaan kami masuk Islam, kemudian mengundang dialog dengan orang-orang yang belum mengenal Islam, bahkan pendeta di level itu. Sebenarnya bukan kami ingin berbuat ribut, tidak. Itu yang harus diluruskan. Jadi yang Muslim kami sampaikan, kami para mualaf berdakwah di media sosial ini minta doanya, dukungannya, ya, supaya siapapun kita dipakai Allah dengan cara apapun, ya kan? Sampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan tentang aku walaupun hanya satu ayat. Ini yang dilakukan oleh Kodondi melalui media-media sosialnya. Nah, untuk orang Kristen jangan baper, jangan baper. Ketika kami bilang kafir, itu bahasa Al-Quran. Paling lembut itu. Paling lembut. Paling lembut. Nah, sementara mereka lebih kasar dari kita, domba-domba gitu kan. Jadi Tahu udahlah. nggak di dalam Bible-nya Kristen ada kata kafir juga? Iya. Tahu nggak? Di mana kok? Ada. Ada ya kok? Di mana Belum kok? aja ya. Iya, belum kok. Jadi kalau teman-teman yang Kristen jangan alergi dengan kata kafir, karena di kitab mereka pun ada kata kafir. Iya. Matius 5 ayat 22. Biar saya baca dulu ya kok. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Ada nggak? Dan siapa yang, oh ya, kalau sekedar ada ya kok. Ada kan? Ada kok. Nah, jadi jangan baper, betul tadi. Ya, Terus? jadi itu pesan-pesan saya kok kepada orang Kristen. Ketika kami bercerita di media sosial bagaimana nikmatnya Islam, kemudian kami mengajak dialog, itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencari lawan, tarik tandingan, tidak. Tapi kami ingin mengekspresikan perasaan kami masuk Islam itu dengan nikmat hidayah yang luar biasa. Ya. Itu mungkin kok ya. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Jadi kita sudah dengar cerita yang haru biru nih tadi dari Ustadz Gohan Matondang. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi kita doakan. Dari UGM ya, mudah-mudahan- UGM. Dari UGM ya, tapi UGM-nya bukan di Jogja ya. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Gohan Matondang istiqomah dengan biasanya juga ya. Menjadi jalan hidayah buat masyarakat sekitar Pekanbaru ya, atau Riau ya. Betul. Nah, terus juga kalau tadi Ustadz Gohan menyinggung tentang dakwah kita di medsos, Iya. saya
ingin memberikan disclaimer juga ya bahwa apa yang kami lakukan di yayasan kami ini itu sebenarnya adalah untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari orang-orang seperti Gohan zaman dulu yang ketok-ketok pintu itu. Iya, betul-betul. Ada mantan di sini. Misionaris ya. Nah, ada mantan di sini, jadi bukti kan, itu memang ada kegiatan seperti itu. Dan ini ternyata bukan dari Saksi Yehova loh. Bukan. Ya, tadi dari apa? Karismatik. Karismatik kan, GKII kan, Iya. melakukan ketok-ketok pintu juga kan. Nah, berarti tidak hanya kalangan Saksi Yehova aja yang ketok-ketok pintu. Jadi maksudnya, kalau masih ada misionaris-misionaris yang ketok-ketok pintu rumah, bahkan mengajak orang yang sudah beragama pindah ke agama dari dia, kami akan terus melakukan dakwah seperti ini. Gitu. Ya, jadi kami melakukan dakwah ini tujuannya untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Masya Allah, iya benar. Gitu ya? Setuju kok. Nah, makanya siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi. Ya. Ya, bagaimana mungkin kalau Ustadz Gohan ini mau, kan dari Ustadz Nababan harusnya ada kristologi kan? Iya. Ada kan? Ada. Nah, nanti kapan kita bisa kolaborasi. Betul, ya? betul. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Gohan Mungkin Matonda. cerita sedikit buku saya kok, video kan. Oh iya, Mana buku saya tadi? mana sih bukunya? Ya. Ini ternyata saya UGM menulis buku ini, teman-teman gitu kok. saya dibawain buku nih. Itu aja yang baru. Yang Apa nih judulnya? ya. Bidadari Anak Santri, dan ini ternyata buku yang kedua ya. Buku yang kedua Masya kok. Allah. Nah, ceritanya ini menceritakan apa ini? Jadi ini kok kisah nyata saya dapat bidadari. Oke. Jadi anak santri itu saya. Oke. Ketemu bidadari dengan cara yang luar biasa, munajat di depan Ka'bah untuk minta jodoh. Oke. Nah, jadi Dijabah ya. diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau menyampaikan sebenarnya pesan di ini persinopel ya kok, supaya anak-anak muda terhindar dari pergaulan bebas. Ya. Gitu kok. Ya. Nah, jangan berlarut dalam pacaran. Jangan Makanya kan ada pepatah. segala macam itu. Makanya kan ada pepatah. Kalau tak kenal maka tak. Tak sayang. Ta'aruf. Ya, ta'aruf gitu. Ya. Ya, oke. Barakallahu Terima kasih banyak Ustadz Gohan. Ya, terima kasih atas inspirasinya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semuanya.